Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, kita lanjutkan menuju materi yang selanjutnya yaitu tentang beriman kepada qadha dan qadar. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Kita semuanya sudah belajar bagaimanakah tahapan-tahapan manusia di alam dunia hingga menuju alam akhirat, hingga manusia nanti akan dibangkitkan lalu akan dihisab, lalu kita akan menjumpai mizan dan sebagainya. Nah, hari ini mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu sendiri merupakan satu kesatuan anak-anak. Jadi kita menyebut, kayaknya orang Indonesia menyebutnya sebagai takdir. Sekarang kita bahas dari kacamata Islam, apa itu sebenarnya qadha dan qadar itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca doa pembukaan belajar dulu dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik anak-anak, untuk KD di materi ini yaitu meyakini adanya qadha dan qadar Allah, bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qadha dan qadar. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qadha dan qadar. Yang keempat, menyajikan kaitannya antara iman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Dan tujuan kita mempelajarinya itu untuk apa? Untuk kita agar bisa memahami makna iman kepada qadha dan qadar serta bisa menunjukkan kaitannya antara iman pada qadha qadar itu dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang ketiga, membangun sikap optimis, ikhtiar dan tawakal terhadap diri kita masing-masing. Penilaian lanjutkan. Untuk skemanya ini sama dengan yang di buku paket. Jadi kita akan mempelajari tentang pengertian qadha dan qadar dulu. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom itu apa? Dahsyatnya beriman kepada qadha dan qadar itu apa? Nanti dampaknya untuk kita. Yang diharapkan kita akan menumbuhkan sikap mulia, mensyukuri semua nikmat Allah, bersabar atas semua cobaan dan ujian yang kita alami, senantiasa gigih dalam berusaha, senantiasa bertawakal kepada Allah dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sekarang kegiatannya adalah mari kita berpikir. Kalau manusia itu katanya sudah ada garis takdirnya sejak zaman azali, zaman di mana manusia belum diciptakan. Sudah tertulis rapi dalam lauhul mahfuz. Nah, lantas mengapa masih diminta untuk ikhtiar dan berdoa? Masih diminta untuk optimis, ikhtiar, berusaha dan berdoa. Lalu kenapa? Nah, kira-kira itu kenapa? Kita cari jawabannya. Nah, Bunila berikan 2 contoh saja. Di sini Bunila ambil yaitu Khairul Tanjung, si anak singkong. Nah, ini salah satu pengusaha besar di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting gimana menyikapinya. Kita harus evaluasi, bangkit, ya gagal lagi, bangkit lagi. Nah, jadi di sini itu beliau mengisyaratkan bahwa sudah seyogyanya seorang muslim itu gigih. Kalau pasrah terhadap takdir misalkan, saya mengalami kesulitan, lalu saya menghadapi sesuatu itu gagal. Jadi ya sudah, ini pasti semuanya sudah tidak terlepas dari qadha qadarnya Allah, dari takdirnya Allah. Jadi ya sudah, bukan seperti itu kita memahaminya. Jadi, semisal kita menghadapi sesuatu kok kita mengalami kegagalan, maka kita itu masih diminta Allah, masih diberikan kesempatan Allah untuk berusaha, berikhtiar, berdoa, dan juga bertawakal. Bukan sebaliknya kita pasrah terhadap takdir, tidak seperti itu. Orang
awalnya miskin, nggak punya apa-apa, kok diem aja, nggak mau berusaha. Loh, Allah sudah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mau berubahnya sendiri. Nah, ini ada kaitannya anak-anak. Meskipun kita itu sudah ada kodok kodarnya, tapi Allah masih memerintahkan kita itu untuk berusaha merubah nasib kita. Dengan apa ya? Dengan berusaha. Kalau mau kaya, nggak mau miskin, ya harus kerja. Nggak bisa dengan diem-diem aja. Tahu dirinya miskin, diem aja, menganggap ini semua sudah takdir, ya mau digimanakan lagi, bukan seperti itu memaknai konsep takdir ya. Jadi seperti itu. Kita lihat untuk Thomas Alva Edison, siapa itu? Ya, penemu bola lampu. Bayangkan kalau tidak ada penemuan ini, kita sampai sekarang nggak mengenal lampu. Berkat 99 kegagalan yang dialami, baru di percobaan ke-100 itu membuahkan hasil. Yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Gigih. Nggak cuma 1-2 kali percobaan, hingga percobaan yang ke-100 baru bisa menghidupkan sebuah lampu. Dan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Luar biasa. Kenapa ya? Karena orang itu kalau percaya dengan adanya takdir, percaya dengan adanya Allah, dia itu akan berpikiran seperti ini. Memang semuanya itu sudah ada takdirnya, sudah ada garisnya. Tapi kita manusia masih diminta untuk berusaha. Bukan berarti ketika kita mengalami kegagalan, kita sudah pasrah. Bukan seperti itu. Kita masih diminta untuk berusaha. Nah, Buya Hamka itu mencetuskan, jangan takut jatuh. Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk menjadi jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jadi Buya Hamka memesankan, berpesan pada kita bahwa kita tidak boleh takut untuk jatuh, nggak boleh takut untuk gagal, karena orang yang tidak pernah mencobalah sebenarnya dia yang gagal. Orang yang mau mencoba meskipun dia gagal, loh, itu sudah bagus. Kenapa? Karena dia masih mau ada usahanya untuk mencoba. Seperti itu. Baik, Bu Nila selesaikan dulu untuk intermezzonya ya. Sekarang kita akan masuk pada materi pengertiannya, kodok dan kodar itu apa. Kalau secara istilah dan bahasa itu sudah tertulis dalam buku paket kalian bisa membacanya sendiri. Tapi dalam versinya Bu Nila itu memahami kodok dan kodar secara mudahnya. Meskipun sebenarnya kodok dan kodar itu sama, cuman yang membedakan adalah kodok itu merupakan keputusan atau ketetapan. Nah, kodok itu bersifat planning yang sudah tertulis rapi. Siapa yang memplanning? Yang memplanning adalah Allah. Nah, jadi kodok itu merupakan keputusan atau ketetapan Allah yang sudah pasti terhadap semua makhluknya, yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar itu secara bahasa diartikan sebagai ukuran, kadar atau aturan. Sama-sama keputusan Allah terhadap apa yang dialami makhluknya berdasarkan sebab akibat, baik hal yang sudah terjadi atau akan terjadi. Nah, misalkan kalau kodok itu kan tadi Bu Nila memberikan pemahaman bahwa kodok itu kita artikan sebagai planningnya Allah. Sedangkan kodar itu merupakan eksekusi dari kodoknya Allah. Bu Nila berikan contoh. Misalkan sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, sudah dikodok Allah bahwa tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dicatatkan akan menjadi negara yang merdeka. Misalkan. Nah, kodarnya, eksekusinya dari ketetapannya Allah adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 itu benar-benar Indonesia dinyatakan sebagai negara merdeka. Terus lagi contoh, misalkan tanggal 11 Agustus 1992 Bunila di kodok untuk dilahirkan. Nah, itu masih dalam planningnya Allah. Nah, kodarnya Allah ialah
ya eksekusinya. Nah, kejadiannya bahwa Bunila dilahirkan tanggal 11 Agustus 1992 itu misalkan. Jadi kodok itu secara mudahnya adalah ketetapannya Allah yang sudah tertulis sejak zaman dahulu, zaman azali, di mana manusia belum dilahirkan. Dan kodok itu sifatnya adalah planningnya Allah. Nah, planningnya Allah dan yang kodok itu merupakan bukan takdir. Kodok itu merupakan eksekusi dari kodok itu tersendiri. Jadi seperti itu, semoga bisa difahami. Nah, selanjutnya yang akan Bunila sampaikan adalah Bunila misalkan kodok dan kodar, katanya itu kita menyebutnya sebagai takdir. Ada yang namanya takdir mutlak, ada yang namanya takdir mubrom. Itu masuk terhadap macam-macamnya takdir ya. Jadi ada tipikal takdir itu yang bisa kita rubah, ada tipikal takdir yang tidak bisa kita rubah. Takdir yang bisa kita rubah dinamakan dengan takdir mu'alaq. Nah, bila aku beri catatan di sini, ialah takdir yang bisa dirubah adalah takdir mu'alaq. Mu'alaq. Nah, itu bisa diubah. Jadi maksudnya gimana? Takdirnya itu masih bisa kita usahakan. Misalkan dalam kaitannya dengan kepintaran. Orang bodoh, apakah dia itu tidak diberi kesempatan Allah untuk belajar? Masih. Nah, ini takdir yang masih bisa diusahakan dengan belajar. Itu masalah dengan kepintaran. Yang kedua, yaitu masalah tentang rezeki. Loh, lah katanya kan rezeki sudah diatur. Loh, iya, memang sudah ada planning. Nah, tapi kita masih diberi keleluasaan. Loh, takdir itu apa bisa dirubah? Apa Bunila caranya? Itu nanti akan Bunila sampaikan. Ya. Jadi, yang sekarang kita pahami dulu ini tentang konsepnya takdir mu'alaq. Takdirnya itu bisa dirubah, yaitu misalkan yang pertama tadi kepintaran, yang kedua tentang rezeki. Loh, kalau ditakdir misalkan jadi orang miskin, kita itu masih bisa berusaha untuk menjadi orang kaya ketika kita mau bekerja keras, mau berpikir secara maju dan berpikir yang besar. Menjadi orang yang besar itu bagaimana caranya kita menghasilkan banyak uang dengan cara yang halal. Seperti itu. Sedangkan takdir mubrom itu merupakan takdir yang tidak bisa kita rubah sama sekali. Yaitu contohnya adalah tentang ajal. Bunila katanya dengan silaturahim bisa memperpanjang umur kita. Loh, berarti kalau gitu kematian masih bisa ditolerir. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, kita itu diperintahkan Allah untuk silaturahim agar menambah umur itu bisa dikaitkan bahwa biar umurnya itu lebih berkah. Seperti itu. Diberikan kesempatan hidup di dunia itu dipanjangkan umurnya dalam hal agar umurnya itu memperoleh keberkahan. Seperti itu. Nah, kalau ajal sendiri misalkan sudah ditakdir tanggal 1 Januari itu saya itu meninggal dunia, ya sudah, itu namanya takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa dielakkan lagi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke dalil-dalil nanti adanya kodok dan kodar. Salah satunya ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tasdadu wa kullu syai'in 'indahu biqadar. Nah, biqadar ini diartikan sebagai ukuran qadar. Nah, berasal dari kata qadar tadi. Yang bermakna Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ini dalil-dalil yang menyatakan bahwa Allah itu sudah mentakdirkan segala sesuatu itu sebelum manusia diciptakan. Ada lagi di surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, faqaddarahu taqdira ini diartikan sebagai ukuran yang
sudah ditetapkan. Artinya apa yang memiliki kerajaan langit dan bumi itu siapa? Allah. Tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ini salah satu, dan nanti tugas kalian adalah silakan kalian mencari dalil nakli yang lain tentang pemaknaan dari kodok dan kodar. Nanti Bunila akan berikan share ini apa namanya di antara beberapa dalil-dalil nakli yang sudah ada di Al-Quran. Nah, setelah itu nanti kalian kembangkan dalam bentuk video yang menarik tentang makna kodok, lafadz kodok dan kodar yang terdapat dalam Al-Quran itu bermakna apa saja. Nah, seperti itu. Ini ya tugas individunya, silakan mencari dalil kodok dan kodar dalam Al-Quran lalu kemukakan pengertiannya. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Hindu Ad-Dari yang diriwayatkan dari At-Tabrani, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyaltamis rabba siwa." Siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Ini merupakan hadis qudsi anak-anak. Ialah hadis yang disampaikan oleh Allah secara langsung ya. Jadi seperti ini maksudnya. Maksud dari hadis ini adalah ketika manusia itu ditimpa musibah, kok dia itu tidak ridho, dia itu berontak, ya Allah kenapa saya dikasih ujian yang seperti ini, saya tidak mampu, protes sama Allah. Terus misalkan menghadapi ujian-ujian hidup, kok protes sama Allah, sambat terus ya, nggak ada syukur-syukurnya, maka Allah itu sampai menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa silakan mencari Tuhan selain aku. Golek Gusti Allah liau. Silakan mencari Tuhan selain aku. Kalau kamu itu nggak yakin sama takdirku, nggak rela menerima segala ketetapanku. Jadi kita itu diperintahkan Allah dari sini itu untuk apa? Untuk rela, untuk menerima setiap apa yang telah ditakdirkan Allah. Ditakdir sakit, jangan mengeluh, sambat saja tadi, disyukuri saja, nggak usah kebanyakan protes sama Allah ya. Intinya seperti itu. Kewajiban iman kepada qada dan qadar itu ketika kita itu iman kepada Allah, maka kita harus iman kepada segala ketentuannya. Kalau kita itu sudah iman kepada segala ketentuan Allah, qada maupun qadarnya Allah, maka kita dinilai mempunyai tauhid yang sempurna. Yang terakhir, rukun beriman kepada qada dan qadar itu ada 4. Namanya rukun itu nggak boleh ditinggal. Iman yang pertama ialah iman kepada ilmu Allah. Ilmu Allah yang gimana? Yang qadim, bahwa Allah itu tidak mempunyai permulaan. Jadi ya kita harus yakin iman bahwa Allah itu al-qadim, tidak mempunyai permulaan dan juga tidak pula diakhiri. Yang kedua, iman terhadap penulisan takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini rukun yang kedua. Yang ketiga, masyiatullah atau kehendak Allah dan kudrat atau kuasa Allah. Allah menghendaki apapun untuk manusia itu sekalipun manusia tidak menghendaki. Tapi anak-anak, Allah itu memberikan yang terbaik yang kita butuhkan, bukan yang terbaik yang kita inginkan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah penciptaannya. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk Allah dan sang pencipta. Dan sang pencipta makhluk. Jadi seperti itu, jadi rukunnya beriman itu ada iman kepada qadar itu ada 4. Yang pertama iman kepada ilmunya Allah, bahwa Allah itu qadim, tidak bermula dan tidak berakhir. Yang selanjutnya iman kepada penulisan takdir sejak ada di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga masyiatullah, kehendak Allah dan kudrat atau kuasa Allah. Kita itu iman bahwa Allah itu menghendaki apapun untuk manusia sekalipun manusia itu tidak menginginkan. Yang selanjutnya penciptaannya. Kita iman bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah dan Allah lah yang mewujudkan makhluk itu. Karena Allah lah sang kholik, maka Allah yang menciptakan makhluk. Sekian dari Bunila yang dapat Bunila sampaikan di materi awal ini untuk pengenalan materi iman dan kodok iman kepada kodok dan qadar. Silakan nanti untuk tugasnya dikerjakan secara individu. Jangan lupa ayat-ayatnya, telaah ayatnya itu ditulis dalam buku besar.
Terima kasih.